Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, di sini saya Bayu Indra akan membahas topik penting dalam dunia teknologi informasi, yaitu manajemen proyek TI. Kita akan membahas konsep inti seperti nilai bisnis sistem informasi, risiko proyek, analisis, biaya dan manfaat atau CBA, serta alignment atau keselarasan strategi. Saya juga akan menyampaikan dua contoh nyata. Yang satu proyek TI yang berhasil dan satunya lagi yang gagal, sebagai bahan refleksi bersama. Manajemen proyek TI adalah proses mengelola pekerjaan dalam ruangan lingkup teknologi informasi agar tujuan proyek bisa tercapai dengan tepat waktu, sesuai anggaran, dan memberikan manfaat bisnis. Dalam proyek TI, kita perlu melihat nilai bisnis sistem informasi. Artinya, apa manfaat yang bisa diberikan sistem TI tersebut? Apakah meningkatkan efisiensi? Apakah membantu pengambilan keputusan? Apakah membantu membuat layanan ke pelanggan lebih baik? Lalu ada yang namanya risiko proyek, seperti keterlambatan, biaya membengkak, atau sistem tidak berjalan sesuai harapan. Maka perlu dilakukan analisis biaya dan manfaat, cost benefit analysis atau CBA. Kita harus menghitung beberapa biaya yang dikeluarkan dan beberapa manfaat yang akan diperoleh. Jika manfaatnya jauh lebih besar daripada biayanya, maka layak dijalankan. Terakhir ada alignment, yaitu keselarasan proyek TI dengan tujuan bisnis perusahaan. Sebagus apapun sistemnya, kalau tidak didukung dengan strategi bisnis, maka akan sia-sia. Contoh proyek TI yang sukses adalah implementasi sistem e-ticketing oleh PT Kereta Api Indonesia. Dulu, tiket kereta harus dibeli langsung di stasiun. Kini, lewat sistem e-ticketing, pelanggan bisa membeli tiket secara online melalui aplikasi atau situs web. Proyek ini sukses karena nilai bisnisnya tinggi, mempermudah pelanggan dan meningkatkan efisiensi. Risikonya dikelola dengan baik melalui uji coba bertahap. Hasil analisis CBA menunjukkan manfaat yang besar dibandingkan biaya. Proyek ini juga selaras dengan strategi PT KAI untuk menjadi perusahaan transportasi berbasis digital. Sebaliknya, ada juga contoh proyek TI yang gagal, yaitu proyek implementasi sistem ERP di PT Telkom pada awal 2000-an. Proyek ini dimaksudkan untuk menyatukan berbagai sistem internal, namun akhirnya gagal dan diberhentikan. Ada beberapa penyebabnya. Pertama, perencanaan yang kurang matang. Minimnya pelatihan bagi pengguna sistem. Tidak ada penyesuaian yang cukup antara sistem ERP dengan kebutuhan Telkom. Artinya, proyek ini tidak memiliki alignment yang kuat dengan strategi perusahaan. Akibatnya, biaya besar telah keluar tanpa menghasilkan sistem yang berfungsi sesuai harapan. Dari kedua contoh tersebut, kita bisa mengambil pelajaran penting. Proyek TI bukan hanya soal teknologi, tapi juga tentang pemahaman bisnis, pengelolaan risiko, perhitungan manfaat, dan keselarasan strategi. Tanpa manajemen proyek yang baik, proyek TI
bisa gagal meskipun teknologinya canggih. Sebaliknya, proyek yang sederhana pun bisa berhasil jika dikelola dengan benar. Terima kasih telah menyimak video ini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.